Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini Mimin akan bahas sebuah film dengan judul 2012. Film bencana fiksi ilmiah yang menceritakan tentang bagaimana bencana besar terjadi di seluruh permukaan bumi, yang mengarah ke kiamat menurut hitungan akhir kalender suku Maya, yang akan berakhir di sekitar tanggal 21 Desember 2012. Film ini dirilis pada tahun 2009 dan disutradarai oleh Roland Emmerich. Nah, gimana keseruan ceritanya? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita gas ke plot filmnya. Film diawali dengan perkiraan ahli geologi Amerika bernama Adrian Helmsley yang mengunjungi seorang ahli fisika bernama Dr. Satnam di bekas tempat tambang tembaga di India pada tahun 2009. Di sini Satnam memperlihatkan pada Adrian tentang letupan partikel matahari terbesar yang pernah terjadi selama ini. Hal itu menyebabkan inti bumi semakin panas. Dan Adrian menyimpulkan bahwa hal ini bisa menyebabkan kehancuran bumi yang akan semakin dekat. Kejadian itu dibuktikan dengan air yang ada di tampungan besar tempat tambang mendidih. Adrian memutuskan pergi ke Washington DC untuk menyampaikan hal itu kepada kepala staf Gedung Putih bernama Carl N. Heuser. Adrian berhasil memperlihatkan data penelitiannya itu pada Carl, yang kemudian data itu diperlihatkan pada Presiden Amerika saat itu, yang bernama Thomas Wilson. Pada 2010, Thomas Wilson mengadakan pertemuan dengan para pemimpin negara untuk memberitahu bahwa bumi akan segera hancur. Akhirnya mereka memutuskan untuk menjalankan proyek rahasia demi kelangsungan hidup umat manusia. Dimulailah proyek di Tibet untuk membuat 9 bahtera. Dengan daya tampung masing-masing bahtera adalah 100.000 orang. Sementara itu di dekat Himalaya, seorang biksu muda bernama Sima dipilih untuk ikut dalam proyek itu bersama saudaranya. Saudaranya ini bernama Tenzin. Pada tahun 2011 pendanaan mulai dilakukan dengan penjualan tiket bahtera secara rahasia, seharga 1 miliar euro per orang. Benda-benda berharga di bumi seperti lukisan Mona Lisa mulai dipindahkan ke bahtera dengan bantuan para pakar seni. Salah satunya adalah putri presiden yang bernama Laura Wilson. Hingga waktu pun terus berlalu. Dan pada tahun 2012, seorang penulis novel fiksi ilmiah bernama Jackson Curtis terlihat akan pergi berkemah dengan anak-anaknya di Yellowstone. Jackson menjemput anaknya di rumah pacar mantan istrinya. Mantan istri Jackson bernama Kate. Jackson bersama 2 anaknya bernama Lily dan Noah pun berangkat untuk berkemah. Ternyata Jackson juga bekerja sampingan sebagai supir pengusaha kaya Rusia bernama Yuri Karpov. Setelah sampai di Yellowstone, mereka kaget melihat danau indah yang tadinya ada di sana sudah surut dan terlihat gersang. Tak hanya itu, terlihat bekas danau itu mengeluarkan asap panas dan diberi pagar pembatas tanda tempat itu berbahaya. Tiba-tiba Angkatan Darat Amerika datang dan menangkap mereka. Mereka dibawa ke pangkalan militer dekat Yellowstone. Saat di pangkalan militer itulah Jackson bertemu dengan Adrian. Saat Adrian tahu bahwa Jackson adalah seorang penulis novel fiksi ilmiah, dia pun memutuskan untuk mereka boleh dilepaskan untuk pulang. Jackson dan anak-anaknya lalu memutuskan untuk melanjutkan kemah mereka. Di sana dia bertemu dengan Charlie, seorang teori konspirasi yang berprofesi sebagai pembaca acara radio di Taman Yellowstone. Pada malam harinya saat mereka akan tidur di dalam tenda, Jackson sambil mendengarkan radio dan mendengar siaran yang dibawakan oleh Charlie tentang teorinya bahwa akan terjadi retakan besar kerak bumi di seluruh penjuru dunia, membuat Jackson menghampiri Charlie yang sedang siaran di dalam mobilnya. Charlie lalu memperlihatkan sebuah video tentang teori ilmuwan Charles Hapgood pada tahun 1958 yang membahas tentang pergeseran kerak bumi dan kalender suku Maya yang akan berakhir di tahun 2012. Charlie juga mengatakan bahwa siapapun yang berusaha untuk memberitahukan ini ke publik akan dibunuh, seperti Profesor Myers yang dibunuh 2 bulan lalu saat berencana akan mempublikasikan tentang rencana pemerintah yang membuat bahtera raksasa. Charlie bilang kalau dia punya peta tempat bahtera-bahtera berada yang dia dapatkan dari Myers. Dia juga menjelaskan bahwa pemerintah berencana untuk membuat bahtera atau pesawat luar angkasa untuk menyelamatkan diri dari kiamat.
Tapi untuk bisa masuk ke sana sangatlah mahal. Beberapa saat kemudian, Kat dan Gordon yang sedang berbelanja tiba-tiba kaget saat tanah di sana membelah, membuat semua orang panik ketakutan. Untungnya tidak ada korban jiwa. Jackson dan anak-anaknya yang sedang berbelanja juga melihat berita tentang terbelahnya tanah di minimarket tempat ibu mereka berada. Saat itu Noah ditelepon ibunya untuk segera pulang. Sementara itu di sisi lain, Thomas Wilson mengadakan pertemuan pemimpin negara dan menyampaikan bahwa pergerakan kerak bumi ternyata terjadi lebih cepat dari perkiraan. Adrian pun menyarankan untuk dilakukan evakuasi ke Bahtera secepatnya, jika bisa dalam 2 atau 3 hari. Semua pemegang tiket pun diberitahu untuk segera menuju ke Bahtera, termasuk Yuri Karpov. Jackson yang sudah pulang dan mengantarkan kedua anaknya pada ibu mereka mendapatkan telepon dari Yuri untuk mengantarkan anak Yuri ke bandara. Dua anak Yuri yang tidak sopan ini bilang pada Jackson kalau mereka akan naik kapal besar dan Jackson akan mati di sini. Saat itu gempa bumi sudah akan terjadi di California. Jackson yang melihat tanah di bawahnya sedikit retak memutuskan untuk menyewa sebuah pesawat. Dia lalu menjemput keluarganya terlebih dahulu di rumah Gordon untuk menyelamatkan diri dari gempa berkekuatan 10 skala Richter yang kemudian terjadi. Jackson dan keluarganya berusaha menuju bandara dengan kondisi gempa terjadi. Jalanan retak dan bangunan-bangunan di sekitar mereka roboh. Mereka pun melewati itu semua dan berhasil selamat sampai ke bandara. Sayangnya, pilot yang disewa Jackson sudah meninggal tertimpa reruntuhan bangunan. Saat itu Gordon dipaksa untuk menerbangkan pesawat. Dengan memberanikan diri, ia hanya berbekal bermain game simulator, Gordon pun berhasil menerbangkan pesawat itu. Mereka lalu menuju ke Yellowstone untuk mengambil peta tempat Bahtera berada. Jackson menemui Charlie yang ternyata sedang siaran radio di atas bukit. Charlie memberitahu bahwa peta itu ada di rak dalam mobilnya. Jackson pun kemudian mengajak Charlie untuk ikut pergi. Namun Charlie menolaknya. Saat Jackson dan lainnya pergi, kaldera Yellowstone meledak dengan dahsyat menghancurkan tempat itu, termasuk Charlie yang ada di sana. Setelah Jackson tiba di pesawat, dia mencari peta itu di dalam mobil Charlie. Sedangkan anak-anaknya sudah di dalam pesawat. Tanah di bawah mobil tiba-tiba amblas, padahal Jackson tidak juga menemukan petanya. Kat dan Gordon panik melihat letusan di belakang mereka dan memutuskan untuk segera pergi dari sana. Saat mulai jalan, Kat melihat Jackson muncul dari amblasan tanah dan berlari ke arah mereka. Jackson pun akhirnya berhasil berlari masuk ke dalam pesawat dengan dibantu Kat, dan mereka pun dapat lolos dari letusan api yang sangat dahsyat itu. Saat Jackson melihat peta itu, dia langsung berpikir kalau mereka harus ganti pesawat yang lebih besar, karena mereka harus menuju Cina. Sementara itu Adrian yang masih di Gedung Putih membujuk Presiden Wilson untuk segera menuju bandara. Tapi Presiden menolaknya, karena dia ingin menjadi Presiden Amerika yang terakhir dan mati bersama rakyatnya di tanah yang dia pimpin. Saat Adrian sampai di bandara, dia malah berdebat dengan Carl. Carl yang mengambil alih kepemimpinan menggantikan Presiden Wilson, memarahi Adrian yang sempat membocorkan rahasia mereka.
Laura yang sudah ada di pesawat mendapatkan telepon dari sang ayah sebagai salam perpisahan. Presiden juga melakukan pidato siaran langsung untuk memberitahukan situasi saat ini pada semua rakyatnya. Sementara itu Jackson yang tiba di bandara Las Vegas bertemu dengan Yuri yang ada di sana. Ternyata Yuri belum bisa pergi, karena pesawat yang akan dia tumpangi sudah penuh. Pengawal Yuri yang bernama Sasha memberitahukan kalau dia menemukan pesawat Antonov yang biasanya digunakan untuk mengangkut mobil-mobil mewah. Tapi Sasha butuh seorang co-pilot, yang langsung saja Jackson bilang kalau Gordon adalah pilot. Yuri pun mengajak rombongan Jackson untuk ikut serta. Gordon dan Sasha dengan susah payah berusaha menerbangkan pesawat itu, dan akhirnya dapat lolos dari bencana yang sudah sampai di Las Vegas. Di perjalanan udara mereka baru sadar kalau bahan bakar mereka tidak akan cukup untuk sampai di Cina. Gordon pun menyarankan mereka untuk mendarat di perairan Cina Selatan, dan mereka pun setuju untuk melakukan pendaratan di air. Di Amerika, Presiden Wilson bersama para warga mengalami gempa yang sangat besar. Adrian dan Badan Penanggulangan Bencana yang ada di pesawat melihat bahwa gempa terjadi bersamaan di seluruh dunia yang akan menyapu rata seluruh daratan bumi. Dan benar saja, saat itu terjadi mega tsunami yang menyapu ibu kota Amerika. Jackson dan lainnya sudah memakai pelampung untuk mendarat di air. Gordon lalu menyuruh mereka ke ruang pilot. Ternyata, saat itu mereka sudah tidak berada di atas laut dan berada di atas pegunungan Himalaya. Ternyata daratan bumi sudah bergeser ribuan mil karena bencana yang terjadi. Karena pendaratan akan dilakukan di pegunungan bersalju yang berbahaya, mereka disuruh untuk pergi ke ruang kargo, karena di sana ada mobil-mobil yang dapat mereka gunakan. Sementara itu Sasha dan Gordon berusaha mempertahankan kontrol. Jackson dan lainnya pun masuk ke dalam mobil, dan pintu kargo mulai dibuka. Sasha yang memutuskan untuk mengendalikan pesawat menyuruh Gordon menyusul yang lainnya. Mobil-mobil itu pun keluar dari pesawat, dan mereka berhasil selamat. Sedangkan Sasha tewas karena pesawat jatuh ke dalam jurang, bersama dia yang mendaratkan pesawat. Saat itu, pesawat Cina yang membawa hewan-hewan melintas di atas mereka. Pesawat itu lalu menghampiri mereka dan menanyakan tiket mereka. Yuri lalu menunjukkan 3 tiket yang dia punya, sehingga Yuri serta kedua anaknya yang hanya bisa ikut. Sementara itu pacar Yuri yang bernama Tamara tidak diajak ikut serta, karena Yuri tahu kalau Tamara selingkuh dengan Sasha. Jackson dan yang lainnya yang ditinggal pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Saat itu mereka melihat mobil-mobil yang menuju ke Bahtera, dan mereka pun berusaha mengejarnya. Ternyata mobil itu dibawa oleh Nima, seorang biksu muda bersama neneknya, dan mereka bersedia memberikan tumpangan pada rombongan Jackson. Sesampainya di gerbang proyek Bahtera, mereka bertemu dengan Tenzin yang bekerja di sana. Tenzin yang membawa Nima membawa banyak orang pun marah, karena dia yang berusaha menyusup ke Bahtera tidak akan bisa membawa banyak orang ikut serta. Jackson dan Cat pun memohon untuk setidaknya mereka bersedia membawa serta anak-anak mereka. Setelah perdebatan panjang, Tenzin mengizinkan mereka untuk masuk. Mereka berusaha untuk menyusup ke Bahtera nomor 4, tepatnya di tempat kontingen Amerika.
Pintu kapal terlihat sudah akan ditutup. Padahal sebagian orang belum masuk. Banyak orang yang sudah punya tiket tapi belum bisa masuk ke Bahtera, termasuk Yuri dan kedua anaknya. Adrian dan Laura yang sudah berada di dalam Bahtera melihat banyak orang yang memohon untuk bisa masuk di luar. Adrian berkata pada seluruh pemimpin negara untuk membuka pintu Bahtera dan memperbolehkan orang-orang untuk masuk. Carly yang sangat egois menolak usulan Adrian itu. Adrian lalu bilang kalau ada seorang ahli fisika India yang sangat berjasa dalam peristiwa ini. Dia yang menyadari bencana ini akan terjadi, tapi dia malah tidak pernah dijemput. Dan saat ini baru saja terkena tsunami dahsyat dan meninggal sia-sia di India Timur. Akhirnya, Rusia, Cina, dan Jepang setuju untuk membuka pintu untuk orang-orang di luar, yang kemudian diikuti negara-negara lainnya. Saat pintu Bahtera nomor 4 dibuka, Tenzin, Jackson, dan Gordon masih ada di mesin pintu Bahtera. Hal itu membuat Gordon tewas terjepit di raksasa yang berputar. Orang-orang segera masuk ke Bahtera yang sudah dibuka. Saat pintu akan ditutup kembali, ternyata Yuri tertinggal. Dia kemudian jatuh demi membantu kedua anaknya naik ke Bahtera. Karena ada kabel yang melilih di mesin pintu tak dapat ditutup sepenuhnya. Adrian melihat Lily dan Noah di area mesin pintu melalui kamera pengawas. Dia lalu mengirim tim penyelamat untuk membantu Jackson dan keluarganya keluar dari sana. Saat itu mega tsunami mulai datang. Bahtera nomor 4 yang pintunya belum tertutup sepenuhnya kemasukan air, membuat Bahtera terlepas dari dinding dan ikut tersapu gelombang tsunami. Tenzin mengalami cedera kaki karena terkena mesin. Jackson pun memutuskan untuk mengambil pipa selang yang melilit kiri mesin pintu agar pintu dapat tertutup. Tamara yang terjebak di ruangan bawah pun meninggal karena tenggelam. Jackson kemudian menyelam untuk mengambil pipa selang dibantu oleh Noah. Mereka berhasil mengambil pipa itu, dan pintu pun dapat tertutup rapat. Semua orang di dalam Bahtera pun sangat senang dan bersyukur karena pintu berhasil tertutup. Start the engine until we close that. Professor? 27 hari kemudian, bulan 1 tahun 1, Adrian dan Laura diberitahu kalau pintu dek akan segera dibuka. Mereka bersiap di pintu dek Bahtera untuk melihat dunia luar setelah semua mega bencana sebelumnya terjadi. Adrian mendapatkan kabar dari para ilmuwan kalau penurunan air laut terjadi lebih cepat. Kabar baiknya sebagian daratan sudah terlihat dan mereka pun menuju ke sana. Terlihat keluarga Jackson dan Kate pun bersatu kembali. Dan film pun akhirnya berakhir. Nah, siapa yang dulu kena prank ramalan ini guys? Tunjukkan eksistensi kalian di kolom komentar ya. Menurut kalian, pesan apa yang dapat kita ambil dari film ini? Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, kamu mau ngasih nilai berapa buat film ini? Makasih udah nonton bareng sama Mimin. Semoga kalian terhibur ya. Sampai jumpa di video yang lainnya. Mimin pamit. Dadah semuanya.